Saudara, Adam yang pertama dicobai oleh iblis di Taman Eden yang indah, dan Adam jatuh ke dalam dosa. Lalu Adam yang kedua yaitu Kristus dicobai oleh iblis di padang gurun yang gersang. Tetapi Kristus menang atas segala pencobaan. Celakalah manusia bila tidak ada Kristus. Ketika Yesus anak Allah datang ke dunia sebagai manusia, dia juga dicobai sama seperti kita. Yesus juga merasakan kelemahan dan penderitaan kita sebagai manusia. Bahkan dia juga merasakan kematian sama seperti yang akan dialami semua manusia. Tetapi saudara, Kristus meskipun dicobai dalam segala hal, dia tidak berdosa. Kristus meskipun mengalami banyak penderitaan, dia tetap tunduk pada kehendak Bapanya. Dan Kristus meskipun dia mengalami kematian, dia bangkit di hari yang ketiga dan hidup untuk selama-lamanya. Sekarang dengar ini baik-baik. Tanpa Kristus manusia tidak akan punya pengharapan untuk menang atas dosa. Tanpa Kristus manusia tidak akan pernah belajar untuk berserah kepada kehendak Bapa di surga. Tanpa Kristus yang mati dan bangkit, manusia akan tetap berada di dalam perbudakan dosa dan tidak akan punya pengharapan akan pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Saudara, Yesus adalah firman Allah yang datang sebagai manusia untuk memberikan kita teladan dan menunjukkan kepada kita bagian yang akan kita terima sebagai anak-anak Allah. Dan sekarang kita bisa menang atas segala pencobaan dan dosa karena Kristus tidak pernah berdosa. Sekarang kita bisa menang atas segala kelemahan dan penderitaan karena Kristus telah menanggung segala kelemahan dan penderitaan kita di atas kayu salib. Sekarang kita bisa merdeka dari semua perbudakan dosa karena Yesus anak Allah telah memerdekakan kita dari segala kutuk dosa dengan darahnya. Dan sekarang kita bisa bebas dari rasa takut kita kepada kematian karena Kristus telah bangkit dari kematian. Dan saat kita percaya di dalam nama Yesus anak Allah, kita pun akan dibangkitkan oleh Yesus untuk beroleh hidup yang kekal di surga. Sebab Kristus datang ke dunia untuk memberitakan kabar baik bagi saudara dan saya, yaitu keselamatan di dalam namanya. Sebab Tuhan Yesus berfirman, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Lihatlah Yesus anak Allah yang ditinggikan di atas kayu salib untuk menarik semua orang datang kepadanya. Dan lihatlah Yesus yang saat ini duduk di sebelah kanan Bapa di tempat yang maha tinggi untuk memberikan kita semua kasih karunia-Nya, yaitu pengampunan dosa dan hidup yang kekal di dalam namanya.